eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna. Iya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah kedua kita dengan live streaming kita bersama-sama. Dan seperti biasa kita akan menyaksikan video of Voice of Pentecost dan video pengumuman. Dan yang di rumah, selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity.
Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat, sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya.
Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Salam semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa Tuhan Yesus kita. Mari kita bangkit berdiri. Ya, sebelum kita memasuki ibadah kita yang kedua ini, marilah kita baca satu firman Tuhan. Di Maliaki 3 ayat 18 dikatakan, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya." Firman ini iya, yes dan amin. Amin. Di mana kita ada orang-orang yang sudah dibenarkan dan kita datang beribadah kepada Tuhan. Percayalah hari ini kita diberkati berlimpah-limpah. Amin. Sebagai hamba Tuhan, saya mentabiskan ibadah yang kedua ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bahwa kita sudah akan diberkati ketika kita memuji menyembah Tuhan dan kita mendapat hadirat Tuhan di tempat ini. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama seperti biasa sebelum kita memulai ibadah kita akan deklarasikan apa menjadi DNA, Mazmur 91 dan Pentakosta yang ketiga. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91, 3, 2, dan 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakaian ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu
yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga, 3, 2, dan 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastra. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari memuji Tuhan. Datanglah dan bertahta Tuhan. Kau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang besar. Oh, mari Bapak Ibu Saudara perkatakan dengan imanmu. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Serukan. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ayo deklarasikan bersama-sama. Great, great is our God. Yang ada di rumah-rumah, nyanyikan dengan lebih lagi. Dari semua katakan, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Biar musik memuji Tuhan. You are the great God, awesome God. Yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, sorakan.
Kami rindukan Tuhan. Katakan. Kami rindukan kuasa lawanan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Yang percaya Tuhan kita Tuhan yang besar, sorakan haleluya. Ayo angkat tanganmu bersama-sama, katakan serukan namanya. Here serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kau Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Ayo Bapak Ibu Saudara katakan, Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan, serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Haleluya. Ayo berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Engkau Bapa kami, Engkau Raja kami, Raja di atas segala raja, yang menguasai seluruh hidup kami, memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari di ibadah yang kedua Tuhan. Kami boleh lagi datang ke hadapan-Mu memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bersama saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami datang Tuhan menyembah Engkau. Dan lebih lagi Tuhan, kami mau akan belajar akan firman-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengutus hamba-Mu ke tempat ini, Bapak Pendeta Ardianto Tuhan, untuk menyampaikan akan isi hati-Mu Tuhan di ibadah yang kedua. Tuhan, Engkau berkati, urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Kau pakai lebih lagi hamba-Mu Tuhan, untuk menyatakan cinta kasih-Mu Tuhan bagi jemaat Pondok Gede Pelasa di tempat ini. Kami berdoa Tuhan berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya Tuhan sebagai Bapak Gembala.
Tuhan Kau berkati kehidupannya, berkati rumah tangganya, istri dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mau berdoa, menyerahkan akan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Nikonyo Toraharjo bersama keempat wakilnya, dan semua keluarga besarnya Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Samuel Harnadi Tuhan sebagai karyawan 5 kami, dan semua gembala-gembala cabang ranting. Tuhan Engkau yang melawat, di dalam nama Tuhan Yesus semuanya hamba-Mu ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami di tempat ini, Ibu Rahel Herawati Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Kau terus yang melawat, menaungi seluruh kehidupan hamba-Mu. Berikan kekuatan yang sempurna, berikan kekuatan Tuhan, kesehatan terus Tuhan. Bersama kedua wakilnya Tuhan, Pak Daniel dan Anto, terus ada kesatuan hati Bapa untuk terus melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dan kami juga serahkan kedua anak mantu dan cucunya dan semua keluarga besarnya, semuanya ada di dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, Kau yang melawat semua pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dari pusat sampai daerah, berikan roh takut Tuhan. Untuk mereka Tuhan memimpin akan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Bapak Presiden kami, Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Tuhan, Kau yang terus menuntun dan memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap mengambil keputusan Tuhan, demi kebaikan bangsa Indonesia Tuhan. Di dalam segala pergumulan yang ada terjadi di Indonesia, di dalam bencana-bencana yang terjadi, semua itu ada seizin daripada Tuhan. Dari itu Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau akan tidak meninggalkan kami Tuhan. Engkau terus menaungi kami Tuhan. Berkati Indonesia sehingga Indonesia boleh keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan anak-anak-Mu, jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang ada di beribadah di rumah Tuhan di sini, maupun yang dari rumah Tuhan. Mari Bapak, Engkau lawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Buat anak-anak-Mu Tuhan melekat kepadamu Tuhan, mempunyai integritas Tuhan, yang kami tetap Tuhan panutan seperti Tuhan Yesus Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau semua memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau selalu memberkati kehidupan mereka, pekerjaan usaha mereka Tuhan. Baik dalam keadaan pada saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 ini, tapi kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kalau ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kalau ada yang lemah Tuhan, Kau yang menguatkan. Kalau ada yang di dalam kegalutan Tuhan, Engkau yang memberikan penghiburan bagi semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat ranting gereja kami, GBI Kampung Sawah, Pak Jonathan Talan dan Pak Jemi sebagai wakil, GBI Jati Makmur, Pak Sila dan Pak Ronald sebagai wakil. Tuhan, Kau yang melawat semua, dan semua pekerja-pekerja Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang memperluas daerah mereka untuk memenangkan jiwa buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Gereja Betel Indonesia. Tuhan, pakai Tuhan, baik Indonesia bahkan di bangsa-bangsa, menjadi messenger Pentakosta ketiga untuk membawa jiwa yang besar-besaran yang terakhir sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami berdoa buat Church of God, Tuhan berkati. Kami berdoa buat Oral Robert University, Tuhan berkati. Kami berdoa buat World Evangelical, Tuhan, Engkau juga berkati. Lebih lagi Bapa, generasi Jeremia Tuhan, Engkau berkati anak muda ini Tuhan. Buat tetap mereka cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Dan mereka Tuhan tidak melakukan dosa Tuhan. Dan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Untuk membawa jiwa, memberitakan kabar baik itu kemana saja
ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Engkau Bapa kami yang baik, yang kami tinggikan dan kami agungkan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan hati kami untuk siap ditabur dengan seperti tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Dan yang ada di rumah bisa melakukan persembahan dengan cara transfer. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah dan berkat-Mu yang selalu baru setiap hari buat setiap kami Bapak. Sebenarnya kami memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Biarlah Engkau terima Tuhan persembahan dari setiap kami ini Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu. Biarlah terus Tuhan kehidupan kami Tuhan terus menyenangkan-Mu. Kehidupan kami Tuhan senantiasa Tuhan memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati setiap keluarga demi keluarga. Anak-anak yang bersekolah, yang kuliah, setiap kami yang berusaha dan bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama yang siap memberi, sama-sama kita katakan, amin. Mari memberi yang terbaik buat Tuhan dan kantong kolekta akan diedarkan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari Bapak Saudara, sekali lagi kita katakan, ku hidup karena percaya, ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami berkata Tuhan, ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu, dalam genggaman-Mu. Boleh kita angkat tangan kita bersama-sama nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dari awal ayo nyatakan, ku hidup karena percaya. Amin. Kau yang berjanji
setia. Biarlah pengharapan kami, pengharapanku selalu ada di dalam. Ayo dengan imanmu katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku ada dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya ku terima. Ayo sembah Tuhan, ayo mari kita sembah Dia. Naikkan doamu. Oh dia lama ya lama. Perkenananmu turun Tuhan atas setiap kau. Mujizat-Mu Tuhan dinyatakan di tempat ini maupun di rumah-rumah. You are the great God, you are the awesome God. Makasih. Ayo dengan imanmu sekali lagi nyata. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari hanya suara saja. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang
kemenangan darimu. Kami terima kemenangan darimu Tuhan. Biar lewat nyanyian kami, lewat persembahan kami Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang besar atas setiap kehidupan kami. Dan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila Tuhan yang beracara dari awal hingga akhirnya, Kau mengurapi setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Pak Ardianto yang ada di dalam Zoom, Tuhan memberkati juga yang ada di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan secara live dari Zoom. Bapak Pendeta Ardianto akan menyapa kita sembari kita mempersiapkan yang ada di belakang sana untuk setting-setting. Bapak Ibu Saudara, jadi hari ini spesial karena teknologi kita bisa Zoom di mana aja, bisa ketemu dengan orang di mana saja. Shalom, shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan secara live dari Pak Ardianto dari GBI Jakarta Sampurna. Beliau juga adalah Wakil Ketua Rayon 5 yang ada bersama-sama dengan kita di Rayon 5 GBI Bekasi. Oke, sembari kita nunggu. Shalom. Terima kasih untuk Bu Rahel. Sebentar Pak Ardianto. Oke. Siap. Tunggu sebentar. Kita akan sambungkan suara terlebih dahulu. Sudah itu? Oke, Pak Ardianto silakan. Shalom Pak Ardianto. Shalom. Silakan Pak. Dengaran suara saya? Ya. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Terima kasih untuk Bu Rahel yang memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan melalui Pak Anto. Terima kasih buat GBI Pondok Gede Plaza. Terima kasih untuk kesempatan ini. Mari kita mau berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hamba-Mu diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah kuasa dan hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami semua. Dan setiap perkataan yang muncul dari lidah bibir hamba hanya datang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, berbicaralah, berbicaralah. Dan biarlah hati kami dipacu menjadi tanah yang subur dan boleh berbuah dan berbuah dan berbuah. Terima kasih Bapak. Segala roh-roh jahat, pikiran melayang-layang, segala kuasa kegelapan kami ikat, tolak, patahkan, kami perintahkan keluar dari pikiran kami, dari hati kami, supaya kami boleh mendengarkannya, kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus yang percaya, mari katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Yunus 1 dan 2. Yunus 1 dan 2. Mungkin boleh ditampilkan jenis. Ya, firman Tuhan judulnya hari ini adalah kesempatan kedua. Next. Latar belakang daripada firman Tuhan ini kita lihat dari Yunus 1. Yunus 1 ayat 3. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, perkataan firman Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan, berbicara yang pertama, kita melayani Tuhan, jadi WL, singer, pemain musik, dan lain sebagainya. Kita
hari-hari di dalam pelayanan. Tapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di dalam pelayanan itu, hati kita jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Di mana hati kita, pikiran kita tidak melekat kepada Tuhan. Kita hanya bangun pagi, berdoa, baca Alkitab, hanya sekedar rutinitas. Tapi hati kita jauh dari Tuhan. Jauh dari penyembahan kepada Tuhan. Jauh dari kata seperti Mazmur 91 berkata, hati yang melekat. Tetapi hati kita tidak melekat. Karena hati kita jauh dari Tuhan. Yang kedua, jauh dari Tuhan. Kita sudah tidak lagi pernah ikut kul. Kita sudah tidak mau lagi beribadah sama-sama. Kita terlalu banyak disibukkan dengan kegiatan kita yang lain-lain. Kita punya waktu hanya datang ibadah dan pulang. Tetapi kita tidak pernah merasakan hadirat Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Jauh dari Tuhan. Kita hanya memikirkan pekerjaan, bisnis, usaha, atau hobi kita, atau kebiasaan kita hari-hari. Yang ketiga, jauh dari Tuhan berbicara tentang bahwa kita sudah tidak pernah lagi ke gereja. Ataupun kalau ke gereja, mungkin hanya Natal dan Paskah. Kita tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan, saya mau katakan keadaan yang ketiga, kita meremehkan anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, jauh dari Tuhan, juga berbicara bahwa ketika kita melakukan dosa, dosa itu kita pelihara. Kita sepertinya meremehkan anugerah Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, kita melakukannya dengan sengaja. Jauh daripada Tuhan. Berbicara juga bahwa saya ambil contoh begini. Kalau gitu orang Kristen tidak bisa berbuat salah dong. Saya ambil contoh sebagai berikut. Ketika Bapak Ibu sedang jalan-jalan, tiba-tiba ada burung yang terbang di atas kepala saudara. Kemudian maaf, dia BAB. Kena rambut saudara. Kena rambut saudara. Apa yang saudara lakukan? Saudara pulang ke rumah, lalu mandi. Maka BAB itu hilang. Ketika kita berbuat kesalahan, kita datang sama Tuhan minta ampun. Tetapi apa yang dimaksud jauh daripada Tuhan? Yang dimana kita memelihara dosa dan memelihara kesalahan itu terus-menerus adalah seperti burung yang bersarang di kepala kita. Setiap hari, burung itu akan BAB di kepala kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar tentang Yunus. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe untuk menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan bahwa Niniwe akan ditunggang-langgangkan dalam 40 hari. Dalam 40 hari. Tetapi dia lari menjauh daripada Tuhan. Dikatakan tadi, jauh daripada. Kita mau lihat yang kedua. Ketika orang jauh daripada Tuhan, Yunus tertidur nyenyak ketika badai menghantam kapal yang membawanya menjauh dari Tuhan. Kita lihat ayat 5, Bapak Ibu. Mari kita buka Yunus 1 ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur nyenyak. Orang yang jauh daripada Tuhan, dia akan kehilangan kepekaan. Orang yang jauh daripada Tuhan, dia akan, walaupun
dia berbuat dosa, berbicara tertidur nyenyak, adalah rohnya mati. Rohnya tertidur. Rohnya tidak menyala-nyala. Dia tertidur. Bayangkan kapal yang besar itu dia ombang-ambing. Mengalami satu keadaan yang sungguh-sungguh mengerikan. Tetapi ketika Yunus tertidur, Yunus tidak merasakan apa-apa. Orang-orang di atas kapal berteriak-teriak. Tapi Yunus tertidur nyenyak. Orang yang jauh daripada Tuhan. Maka dia tidak punya kepekaan lagi. Karena apa? Yang berbicara dagingnya. Yang berbicara keinginan mata. Yang berbicara keangkuhannya. Dia tidak lagi mempunyai kepekaan. Sehingga dia bisa tertidur. Dia tidak hati-hati. Dia tidak tahu ada bahaya di depan dia. Dia tidak mengerti bahwa sesuatu yang dibuat itu membahayakan banyak orang. Yunus tertidur nyenyak. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih. Yang ketiga, Yunus kena undi. Kita lihat di ayat 7. Mari kita lihat Yunus 1 ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, mari kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Saudaraku, ingat, tidak ada dosa yang dipelihara, tidak dibongkar Tuhan. Kalau Tuhan sudah tegur kita, dia pakai tongkat, bertobat. Bertobat. Tetapi Yunus tertidur. Yunus tidak bertobat. Yunus dibongkar. Ketika dia tertidur, kapten kapal turun ke bawah. Dia bilang, "Mengapa engkau bisa tidur?" Semua orang panik. Dan ketika diundi, ternyata undi jatuh ke tangan Yunus. Saudaraku yang kekasih, dosa tidak bisa dipelihara dan disembunyikan. Dosa itu terbuka, dibongkar, dan ketika kita terus-terusan berbuat dosa yang dipelihara, maka Tuhan akan memakai gadanya, mengajar Yunus, menghajar Yunus. Apa yang terjadi dengan Yunus? Mari kita lihat di dalam ayat 12 dan 17. Yang keempat berbicara, Yunus dibuang ke laut dan ditelan ikan besar. Kita lihat ayat 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi rendah dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu kita lihat ayat 17, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Kita melihat bahwa Tuhan memakai gadanya. Yunus dibuang ke laut dan ikan menelannya. Bayangkan saudara, gelombang saja yang begitu besar sudah mengerikan. Apalagi tinggal dalam perut ikan yang gelap gulita. Kita lihat bagaimana Yunus dilempar ke laut. Dan kita melihat next berikut, kita akan lihat apa yang terjadi dengan Yunus. Ketika Yunus berada di perut ikan, apa yang kita mau pelajari dari kebenaran firman Tuhan ketika Yunus berada di perut ikan? Mari kita lihat. Judul bahasa adalah kesempatan kedua. Kita perhatikan. Mari yang pertama. Next. Sikap yang benar yang dilakukan oleh Yunus. Yunus berada di perut ikan. Dia dalam keadaan yang takut, gelap. Dan di dalam perut ikan bau, kemudian gelap, menakutkan, dan airnya berputar-putar, sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Dan Yunus yang berada di perut ikan. Kita perhatikan. Ketika Yunus mengalami
teguran Tuhan, gada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yunus? Yang pertama, sikap yang benar adalah berdoa dalam menghadapi hukuman Tuhan. Kita buka Yunus 2 ayat 1. Yunus 2 ayat 1 berbicara demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Yunus yang dalam keadaan panik, dalam keadaan bingung, dalam keadaan takut, dia berteriak dan berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, apa yang dikatakan Yunus dalam perut ikan ini? Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Yunus dalam keadaan panik, dalam keadaan takut, dalam keadaan berputar-putar karena gelombang di dalam perut ikan itu. Kita melihat next. Kita lihat bagaimana Yunus berdoa kepada Tuhan. Dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dia berkata, di sini dikatakan, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak. Lihat kalimat berikutnya. Dan kau dengarkan suaraku. Kau dengarkan suaraku. Yunus berdoa. Dan dia percaya. Dia tahu kesalahan dia. Dia tahu dalam ganjarannya. Di dalam perut ikan. Dia berdoa dan dia berkata, kau Tuhan pasti dengar teriakanku. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti dengarkan suara. Jadi sikap yang benar ketika kita dalam masalah, jangan bersungut-sungut. Jangan tinggalkan Tuhan. Dengan COVID-19, dengan segala ekonomi yang terpuruk. Jangan salahkan Tuhan. Tetapi mari kita berdoa sama Tuhan. Berdoa. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti tolong saudara. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong kita semua. Langkah pertama sikap yang benar adalah berdoa. Berdoa. Dan percayalah dengan imanmu. Engkau akan lihat doamu didengar Tuhan. Saat ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita percaya Yunus dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan dan menakutkan. Dia datang berdoa sama Tuhan. Dalam gulungan air dia berdoa. Mari kita lihat sikap Yunus yang kedua. Next, Yanis. Sikap Yunus yang kedua. Kita melihat apa? Sikap yang benar. Merendahkan diri. Dan meminta kesempatan hidup yang kedua. Yunus berdoa. Dia berkata, mari kita lihat saudaraku yang kasih dalam ayat 3. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Telah kau lemparkan. Kita lihat bagaimana Yunus. Lalu kita lihat ayat 4. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Dikatakan, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Tadi kita tahu, Yunus lari jauh daripada Tuhan. Dia katakan, mungkinkah? Dia minta kesempatan kedua. Dia merendahkan hatinya. Agar dia bisa melihat kembali. Kembali kepada Tuhan. Dia tadi lari jauh daripada Tuhan. Dia minta Tuhan, berikan aku kesempatan kedua. Agar aku bisa melihat bait-Mu. Lalu dikatakan di dalam ayat 5. Segala air telah mengepung aku. Mengancam nyawaku. Samudera yang merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di atas gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku. Untuk selama-lamanya. Wah. Yunus berkata, Tuhan,
tolong beri saya kesempatan kedua. Bapak Ibu, bagaimana keadaan kita hari-hari ini? Apakah kita jauh daripada Tuhan, hanya sekedar melayani, tapi hati kita menjauh dari Tuhan? Yang kita pikirkan hanya bisnis, sekolah, hanya hobi, hanya pekerjaan. Kita tidak mau. Atau keadaan kita yang kedua, kita jauh daripada Tuhan. Kita sudah tidak mau lagi ikut ibadahku, tidak mau ikut doa sama-sama, tidak mau melakukan itu. Atau malah kita meninggalkan Tuhan, jauh daripada Tuhan. Malah kita memelihara dosa. Kita sengaja berbuat dosa. Jangan meremehkan anugerah Tuhan. Jangan meremehkan kasih karunia Tuhan. Minta sama Tuhan kalau hari ini kau mengalami itu. Untuk kita minta kesempatan kedua. Di sini dikatakan oleh Yunus, ketika itulah engkau naikkan nyawaku, ayat 6b. Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Jadi Yunus meminta kesempatan supaya dia jangan mati. Tapi Yunus diangkat. Naik dari liang kubur. Dia berdoa untuk dia diberi kesempatan kedua. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat next step yang dilakukan Yunus, sikap yang benar yang dilakukan Yunus. Lihat saudaraku. Kita lihat di dalam ayat 7 sampai ayat 10. Ya, dikatakan ini, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Jadi ketika Yunus mengalami letih lesu, dia menyadari kesalahan dia. Dia bertobat. Dan dia berkata bahwa dia teringat dan dia mau berdoa sama Tuhan. Agar Tuhan mengampuni dosa dan kesalahannya. Agar Tuhan tidak meninggalkan dia. Agar Tuhan memberikan kesempatan kepada dia. Dan dia percaya bahwa ketika Tuhan perintahkan dia pergi ke Niniwe, dia berkata di dalam ayat 8, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka yang meninggalkan dia, yang masih mereka dengan setia. Ini berbicara tentang orang Niniwe. Berbicara bahwa Niniwe, supaya Niniwe itu dalam 40 hari Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus berkata dalam ayat 8, dia menyadari bahwa dia harus memberitahu kepada penduduk di Niniwe, bangsa Niniwe, untuk bertobat. Dan ya, mari kita lihat ayat 9. Mari kita lihat ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur aku akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita lihat saudaraku yang kasih. Yunus bernasar, artinya dia berjanji. Dia akan pergi ke Niniwe. Dia berjanji, kalau dia dapat kesempatan kedua, dia akan berjalan ke Niniwe. Dan dia bersyukur atas kesempatan kedua. Dan dia mau menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Perhatikan saudaraku, ketika kita bertobat, Tuhan tidak pernah membalas dengan cara yang, tapi Tuhan akan mengampuni. Dan Tuhan akan memulihkan Yunus. Kita lihat di dalam ayat 10. Ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana firman Tuhan. Ketika Yunus bertobat. Dan dia bernasar untuk melakukan perintah Tuhan. Maka apa yang terjadi? Ikan itu memuntahkan, bukan ke laut. Bukan ke laut, tapi dia memuntahkan langsung kemana? Ke darat. Jadi Tuhan itu, ketika kita datang dengan sikap yang benar. Yang pertama adalah tadi berdoa. Dan beriman. Dan berseru pada Tuhan, meminta tolong. Yang kedua, sikap yang benar. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Yunus berjanji bertobat menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Yunus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya
akan menyampaikan kesaksian bersama istri saya. Masih ada sekitar 7 menit, 8 menit. Silakan Bu Inge, mari kemari ke sini. Ya. Bapak Ibu, belum lama ini saya kena COVID-19. Pada tanggal 11 saya diperiksa oleh dokter, tapi dia bilang gini, nggak ada kamar. Nggak ada kamar. Jadi saya melihat istri saya tersungkur, dia menyebut. Saya bilang, saya nangis sama Tuhan. Ampuni, karena saya yang menjadi penyebab istri saya. Saya bilang, ampuni saya Tuhan. Yang selama ini Tuhan, saya hanya memikirkan bisnis, pekerjaan. Kalau saya disuruh khotbah di tempat lain, saya bilang, nggak mau, saya nggak mau. Karena saya bilang, pokoknya saya tidak mau khotbah. Saya hanya khotbah di gereja saya, tapi saya tidak mau. Baik di perwil maupun di tempat-tempat. Saya tidak mau berkhotbah. Saya hanya menjalankan rutinitas saya. Saya lebih memikirkan untuk melakukan apa yang untuk bisnis, pekerjaan yang sedang gonjang-ganjing. Tetapi pada hari itu, saya melihat bagaimana istri saya tersungkur. Dan dalam 10 hari, anak saya sembuh. Hari yang berikutnya saya sembuh. Tapi istri saya mengalami sesuatu yang dia mau ceritakan. Silakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Memang dalam Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Memang ketika masa-masa COVID-19 ini tidak mudah buat kami. Ya, saya ulang kembali, memang waktu itu Pak Ardi dulu yang kena, dan dia batuk, panas tinggi, lemes. Nah, hasilnya itu seharusnya memang kritis waktu itu untuk Pak Ardi dan anak saya. Jadi secara dunia medis itu memang harusnya sudah di ICU, harusnya sesak napas. Tetap kami di sana dirawat di ruang VIP. Tetapi dokternya nggak ada, perawat yang terbatas, dan orang yang demikian kayaknya orangnya juga cukup banyak gitu ya. Jadi ya hanya ya kayak dibilang orang isolasi mandiri aja. Padahal hasil darahnya itu menunjukkan sesuatu yang sangat jelek gitu. Jadi kakak saya cuma bilang hanya Tuhan yang bisa melakukan ini semua. Jadi kamu berdoa aja, kamu hanya berdoa aja, dan memang luar biasa. Ya, singkat cerita memang akhirnya Pak Ardi juga memang nggak mengalami sesak nafas, padahal dia punya komorbid, yaitu gulanya tinggi, darah tinggi juga, yang mengakibatkan terus juga paru-parunya kena, ya, yang secara harusnya secara manusia itu memang dia sudah menurun saturasinya, tetapi luar biasa Tuhan menunjukkan mukjizatnya sehingga tidak terjadi apa-apa, dan kita kayaknya udah ini aja nih ya, udah luar biasa lah. Setelah 10 hari pun anak saya dinyatakan negatif, kemudian 15 hari Pak Ardi juga sudah negatif, dan saya memang paling yang tidak bergejala. Jadi saya pun tidak panas, nggak batuk, nggak kehilangan penciuman, nggak kehilangan rasa, apapun yang saya rasakan hanya sakit perut. Sakit banget, dan sakit perut aja gitu. Jadi waktu masuk rumah sakit setelah 2-3 hari mulai menghilang gitu. Tetapi waktu hari ke-15 itu kebetulan memang itu hari ulang tahun saya, ketika diperiksa 26 Januari itu yang hasilnya harusnya darah itu 0,02 itu tiba-tiba naik ke 4.500. Yang enggak, waduh, itu yang memang sudah bukan lagi gimana, kalau memang lewat yang lewat gitu. Jadi saya pun mungkin mau menyaksikan sebelum itu kami diinfus ada infus, padahal infus itu hanya memasukkan obat-obat COVID biasa aja, tetapi saat itu saya kok tiba-tiba sesak nafas, kemudian juga jadi mukanya agak-agak bengkak, kemudian tangan juga, dan saat itu malah nggak ada dokter gitu. Saya waktu itu cuma merasa gini, oh ini kali ya yang dibilang orang COVID tiba-tiba sesak nafas, turun, kemudian meninggal. Nah saat itu saya memang berdoa, Tuhan
apakah ini udah terakhir ya, saya harus memang meninggalkan dunia ini, tetapi kalau saya boleh, saya minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan berikan kesempatan buat saya untuk saya bertobat, untuk saya melayani Tuhan dengan lebih lagi. Dan pada saat itu nggak tahu gimana, memang tiba-tiba ada dokter yang masuk, tiba-tiba ada dokter, karena memang waktu dari pagi kita bilang, kakak saya mau bicara dengan dokter, karena memang tidak pernah ada dokter. Jadi waktu itu yang memang Tuhan, saya percaya yang Tuhan kirimkan, karena waktu itu keadaan saya sudah sesak napas, sudah bengkak, ya saya diam aja sih, memang enggak, ya saya pikir ya sudahlah, kalau memang udah harus selesai ya selesai aja, karena mau minta tolong ke siapa gitu. Saat itu dokter masuk, dia bilang, loh ibu kenapa? Kok mukanya merah, mukanya bengkak. Langsung dia suruh susternya, cepat suster ambil obat, ini alergi yang tinggi dan bisa tiba-tiba meninggal. Jadi saat itu juga disuntik, saya cuma bilang, aduh Tuhan, luar biasa banget saya dikasih kesempatan untuk hidup kembali. Nah setelah itu ya dipikir ya sudah selesai, tanggal 26 tiba-tiba yang tadi itu hasil darah yang tiba-tiba tinggi lagi, kemudian tidak dilakukan apapun di rumah sakit itu selama 3 hari. Akhirnya kakak saya dia bilang, waduh ini nggak bisa, ini yang dibilang badai COVID fase kedua. Orang 15 hari ya harusnya sudah selesai, sudah tidak ada apa-apa. Memang sekarang ini ini yang baru, bahwa COVID yang baru sekarang ini banyak yang hal-hal itu setelah orang mau selesai, setelah 15 hari orang tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada sesuatu lagi, ya badai di dalam tubuhnya gitu. Jadi itu yang disebut badai, dan 3 hari itu nggak dikasih apa-apa, dia bilang orangnya nggak apa-apa. Akhirnya kakak saya yang udah kalah kabut, nah kami berdoa sama-sama, saya, Pak Ardi, anak-anak dan pengerja seluruh gereja itu, kami berdoa di dalam Zoom, ya minta sama Tuhan untuk diberikan diberikan pertolongan, diberikan, kalau Tuhan kasih lagi kesempatan. Luar biasa, memang waktu itu juga rumah sakit Pondok Indah nggak ada tempat, tetapi kakak saya cuma bilang, kamu berdoa aja, kamu berdoa. Dan singkat cerita, hari itu juga saya dengan ambulan yang susah, yang saya dipindah ke rumah sakit Pondok Indah, sekalipun di sana, waduh sudah disediakan ICU, sudah skala kabut, semua dipikir ada sesuatu, tetapi melalukan, karena saat itu ada seorang pengerja yang berdoa, dan saya dengar banget, dia cuma bilang, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersepakat berdoa buat ibu gembala kami untuk darahnya kembali normal. Ya, tetapi luar biasa, memang saat itu tidak dikasih apapun, padahal obat sudah disediakan, semua sudah dipersiapkan, tetapi nggak ada yang dipakai, bahkan oksigen pun saya tidak dipakai, dan 2-3 hari kemudian juga memang darah itu kembali normal. Ya, itu aja. Jadi kami pun, ini buat kami berdua, wah kami harus bertobat. Ya, harus mungkin orang lihat, wah Pak Ardi, Bu Inge luar biasa pelayanannya. Padahal di dalamnya tidak ada pernah yang tahu bagaimana hari lepas hari kami menjalankan pelayanan. Banyak yang belum kami lakukan. Ya, banyak juga yang, ya itulah, makanya inilah kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan untuk kami boleh bertobat, dan juga seperti Yunus, ya. Jadi kami harus bertobat, iya ini Tuhan, ini kami, pakai kami untuk dipakai menjadi alat-Mu di dalam Pantekosta yang ketiga ini, untuk sungguh-sungguh sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih, biar ini boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi sesuatu yang menguatkan Bapak Ibu hari-hari ini, sekalipun kami mengalami badai, mengalami gelombang, tetapi Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang masih mau memakai kami untuk bekerja di ladangnya, untuk juga banyak bekerja hari-hari ini di dalam waktu yang sudah tidak lama lagi untuk kedatangan Tuhan Yesus, baik kita semua bersama-sama bekerja di ladang Tuhan untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah ini. Mari. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kalau kami keluarga Ardianto, baik saya sendiri maupun Bu Inga,
mendapat kesempatan kedua dan juga Josia. Biarlah kami Tuhan, hati kami tidak menjauh daripada-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengajar kami, supaya kami tidak menjauh daripada-Mu. Kami bertobat, sikap yang benar, berdoa, merendahkan diri, dan bertobat berbalik dari jalan-jalan yang salah. Mari Bapa, kalau hari ini ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada yang putus pengharapan, Tuhan beri pengharapan. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada yang sakit, penyakit, kena COVID-19 atau apapun juga. Tuhan beri kesempatan kedua untuk Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau pulang. Kami mau berpisah satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Yang datang daripada Bapa di surga. Melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan persekutuan yang manis dan Allah yang kudus menyertai kita. Mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus menyebut kita dari awan-awan yang permai. Dan memerintah bersama-sama Tuhan. Mari yang percaya, mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Kembalikan kepada saudara bisa duduk kembali dan